Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukri, selaku dosen akuntansi sektor publik yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan diberikan untuk saya untuk dapat mengkaji atau mengkritisi jurnal tentang sektor publik. Kebetulan saya kebagian tugas dari Pak Sukri terkait dengan jurnal dengan judul Adopting International Public Sector Accounting Standards, A Challenge for Modernizing and Harmonizing Public Sector Accounting. Mengadopsi standar akuntansi sektor publik internasional, tantangan untuk modernisasi dan menyelaraskan akuntansi sektor publik. Paper ini karya dari Isabella Brusca dari University of Zaragoza, Spanyol, dan Juan Carlos Martinez dari University of Sonora, Meksiko. Perkenalkan Pak Sukri, nama saya Indra, mahasiswa Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung. Baik, untuk selanjutnya saya akan jelaskan dari bab 1 sampai kesimpulan. Nah, untuk bab 1 atau terkait pendahuluan, si penulis menjelaskan tentang latar belakang dan fenomena kenapa sih standar akuntansi publik ini diberlakukan. Jadi si peneliti menjelaskan bahwa standar akuntansi sektor publik internasional telah dilihat sebagai jalan menuju modernisasi akuntansi pemerintahan. Dan banyak negara telah berusaha untuk mengadopsinya. Jadi dengan penelitiannya, ini berharap ada analisis terkait dampak standar akuntansi sektor publik internasional dalam konteks internasional, menunjukkan untuk mengukur sejauh mana penerapan standar tersebut berguna untuk proses modernisasi akuntansi pemerintahan dan mencapai perbandingan akuntansi. Kemudian di dalam proses penerapan tersebut oleh beberapa negara dilakukan dengan berbagai macam rangsangan atau stimulus. Nah, dalam pelaksanaan juga mengalami berbagai hambatan serta manfaat yang akan didapatkan. Jadi dengan mengadopsi ini, negara berharap akan terjadi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam menerapkan standar akuntansi publik internasional ini. Nah, di dalam penelitian, si peneliti itu menggunakan dua pendekatan teori. Yang pertama adalah teori New Public Management atau NPM, dan yang kedua adalah teori Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Di dalam teori New Public Management ini digunakan di dalam sektor publik ini dengan mengadopsi teknik manajemen pada sektor swasta ya, di dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Jadi akuntansi pemerintahan ini meniru atau mengadopsi manajemen yang ada di sektor swasta. Kemudian terkait teori yang kedua atau tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, ini lebih pada tujuan organisasi, sehingga warga negara itu selaku pengguna layanan mempercayai ya, terhadap kinerja pemerintahan atau tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi itu teori yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Jadi si peneliti melakukan penelitian itu dengan tujuan 3. Ya. Yang pertama menganalisis stimulus atau rangsangan dan hambatan atau barrier dalam penerapan standar akuntansi sektor publik internasional ini, terutama oleh negara-negara Amerika dan Uni Eropa. Kemudian yang kedua itu menganalisis secara empiris manfaat yang akan dirasakan dari negara pengadopsi IPSAS ini. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi hambatan yang membuat proses adopsi ini sulit untuk diterapkan. Jadi itu tujuan penelitiannya. Kemudian kita langsung ke bab kedua atau bab tentang metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan sampel dari dua benua ya, benua Amerika dan benua Eropa. Nah, di Uni Eropa itu ngambil 28 negara. Kemudian di Amerika mengambil 23 negara. Dan dijawab secara online. Jadi kuesionernya ini mengacu pada sistem akuntansi pemerintah pusat. Jadi bukan di pemerintah daerah ya, tapi pemerintah pusat. Nah, di dalam sampel yang disebarkan ini ke 28 negara di Eropa dan 23 negara di Amerika, ini dihasilkan 19 jawaban dari Uni Eropa. Nah, dari 19 jawaban ini
isinya itu dibagi ya. Ada praktisi dan ada akademisi. Yang dari praktisi ini 65% dan dari akademisi 35% ini yang di Eropa. Nah, kalau yang di Amerika itu dapat feedback atau balasan itu sebanyak 18 balasan. Nah, dari 18 balasan ini 83%-nya itu dari praktisi, 17% itu dari akademisi. Jadi hampir sama ya dengan Eropa, sama-sama lebih banyak praktisinya. Tetapi di Amerika lebih banyak lagi. Gitu. Baik, selanjutnya jenis dan sumber data penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber datanya menggunakan data primer, yaitu data primer, data kuesioner tadi ya, dalam bentuk kuesioner yang dibagikan secara online, kemudian dijawabnya secara online, yang dijawab oleh beberapa responden negara di Uni Eropa dan benua Amerika. Untuk selanjutnya, nah penelitian ini mengembangkan 4 permasalahan atau 4 hipotesis. Yang pertama adalah gimana sih relevansi yang dirasakan dari stimulus memiliki efek positif pada adopsi IPSAS. Yang pertama. Yang kedua, hambatan memiliki efek apakah hambatan memiliki efek negatif pada adopsi IPSAS. Yang ketiga, mengadopsi IPSAS ini memiliki efek positif enggak nih pada manfaat yang dirasakan dalam hal komparabilitas informasi. Sedangkan yang keempat, efek positif pada manfaat yang dirasakan dari IPSAS dalam hal peningkatan kualitas laporan keuangan. Jadi ada 4 ya. Yang pertama, stimulus, efek positif pada adopsi. Yang kedua, hambatan pada adopsi. Yang ketiga, efek positif pada manfaat dalam hal komparabilitas informasi. Yang keempat, efek positif pada manfaat dalam hal kualitas pelaporan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas. Kemudian setelah ditentukan hipotesis yang dikembangkan, nah si peneliti ini akhirnya menemukan metode penelitian atau menggunakan metode penelitian dengan penelitian model Structural Equation Modeling atau dikenal dengan istilah SEM. Nah, kenapa menggunakan SEM? Nah, menurut si peneliti ini, karena SEM ini memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi variabel laten atau variabel konstruk. Ya. Jadi peneliti menggunakan SEM PLS atau PLS-SEM yang disertakan yang diukur dalam perangkat lunak Smart PLS 2.0. Jadi versi 2.0 ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bab pembahasan atau bab ketiga. Nah, tadi ya, seperti saya dijelaskan di awal, ada 4 hipotesis. Nah, kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama terkait stimulus. Ini tabel 3 ini menjelaskan tentang stimuli for adopting the IPSAS. Jadi kita bahas untuk hipotesis yang pertama. Nah, dari tabel ini merupakan hasil dari output aplikasi Smart PLS ya, yang tadi 2.0 yang digunakan si peneliti tadi. Nah, nanti kuesioner itu diinput, kemudian diolah datanya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, dari hasil seperti ini si peneliti ini menyoroti indikator yang GP1 dan GP2. Nah, kita lihat ya berikutnya. Kenapa sih kok si peneliti menyorotinya ke situ gitu ya? Nah, karena sebagian besar negara sepakat tentang pentingnya mencapai harmonisasi internasional dan menganggap bahwa ini merupakan faktor penting bagi negara-negara yang mengadopsi IPSAS. Nah, dari hal seperti itu, maka analisisnya menunjukkan bahwa semua rangsangan atau stimulus memiliki nilai lebih tinggi untuk negara pengadopsi daripada non-pengadopsi. Nah, jadi stimulus ini dirasakan tuh lebih penting oleh negara Amerika daripada negara Eropa, karena Amerika ini mengadopsi sebagian besar mengadopsi ya daripada negara Eropa. Nah, faktanya negara Uni Eropa menilai harmonisasi akuntansi di seluruh lebih rendah daripada negara Amerika. Jadi tadi kita kembali lagi ke GP yang tadi ya, bahwa yang mengadopsi ini menganggap bahwa harmonisasi internasional itu lebih penting, gitu ya. Jadi itu untuk terkait variabel stimulus. Kemudian untuk barrier atau hambatan dalam mengadopsi IPSAS, ini peneliti menyoroti ke poin atau indikator MC1 dan MC2. Apa sih di MC1 dan MC2 ini? Jadi menurut
hasil olah data dalam smart balance tersebut mengatakan bahwa hambatan untuk mengadopsi IPSAS adalah banyak. Negara menganggap bahwa IPSAS akan mengurangi kedaulatan mereka. Jadi kenapa sih negara itu nggak mau mengadopsi IPSAS? Karena ada hambatan yang pertama ini, bahwa menganggap IPSAS itu akan mengurangi kedaulatan mereka. Jadi mereka nggak merdeka ya, nggak bebas gitu, merasa diatur gitu ya oleh dunia internasional. Padahal mengapa mereka merasa gitu? Karena saya udah punya standar sendiri kok, ngapain mau adopsi IPSAS, nah gitu. Istilah kasarnya seperti itu ya. Jadi akhirnya mereka lebih memilih model akuntansi mereka daripada mengadopsi IPSAS atau standar internasional tadi gitu ya. Itu yang pertama. Jadi merasa nggak bebas gitu ya. Akhirnya mereka nggak mau adopsi. Itu hambatannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena biaya gitu. Jadi negara yang tidak mengadopsi IPSAS ini alasan yang kedua ya karena biaya. Ngapain orang nambah adopsi yang internasional, orang punya saya juga udah bagus kok. Nah, itu. Udah bagus, udah running, udah jalan gitu. Ini ngadopsi yang baru nanti malah menimbul biaya lagi. Akhirnya mereka masih tetap yang lama gitu. Jadi IPSAS ini itu. Terus yang kedua, yang berikutnya, kenapa dia nggak mau adopsi? Karena menganggap bahwa IPSAS ini dasarnya dari IFRS juga gitu. Makanya ya udah IPSAS juga ngadopsi dari IFRS, saya kan udah IFRS gitu. Ngapain pakai yang standar yang sebenarnya bukan standar induk tapi standar dari yang lain gitu. Jadi itu hambatannya. Di mana sih negara apa sih yang mengadopsi dan yang tidak mengadopsi? Jadi sebagian besar di negara Eropa ini yang mengadopsi IPSAS ini, kecuali di negara Eropa, di negara ya Eropa, di Eropa ini nggak mau karena mereka menganggap punya saya lebih bagus kok, seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi kan hambatan ya, terus yang ketiga adalah manfaat. Nah, dari manfaat ini kita lihat di tabel 5 ini, tabel 5 ya. Nanti di tabel 5 ini kita lihat semua indikator itu nilainya di atas 4,0. Rata-rata di atas 4,0 ya. Nah, ini menandakan bahwa semua negara baik yang mengadopsi maupun yang tidak mengadopsi, yang mengadopsi tadi dari benua Amerika, yang tidak mengadopsi dari Eropa, itu kedua negara dari kedua benua tersebut, negaranya itu mengakui bahwa ada manfaat loh sebenarnya dari mengadopsi ini gitu. Cuman ya mereka ngakuin itu ada manfaatnya. Cuman karena merasa ada biaya yang harus ditimbulkan, kemudian merasa kedaulatannya nggak bisa berdaulat sendiri, akhirnya mereka nggak mau lah, lebih baik yang udah ada aja, nggak perlu ngeluarin biaya dan bisa bebas gitu ya. Tapi sebenarnya mereka akuin IPSAS ini bermanfaat gitu. Ini terlihat dari semua variabel memiliki nilai di atas 4, baik negara Eropa maupun negara Amerika. Nah, terus apa sih manfaatnya? Apa sih yang dirasakan manfaat oleh negara adopsi maupun negara non adopsi? Ini ada 3 ya. Yang pertama, ternyata IPSAS ini berkontribusi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, akuntabilitas dan transparansi. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya banding internasional, dan yang ketiga, dapat memfasilitasi konsolidasi perlihatan negara. Jadi itu meskipun ada hambatan, mereka sebenarnya merasakan itu bisa bermanfaat gitu ya, seperti itu. Ya, sama kayak kita ini, kita merasa itu manfaat, tapi kenapa nggak mau dilakukan? Ya karena saya ada hal-hal yang bagi saya ini jadi halangan gitu ya. Jadi ini untuk mengidentifikasi tadi, tujuan penelitian tadi untuk mengidentifikasi hambatan. Kemudian setelah kita tahu stimulusnya bagaimana, stimulus atau rangsangannya bagaimana, hambatan atau bariernya bagaimana, terus manfaatnya bagaimana, ternyata manfaatnya semua di negara dari kedua benua tersebut mengakui manfaatnya, kecuali yang hambatan tadi ya. Nah, langkah selanjutnya adalah mengetahui hubungan. Jadi bagaimana sih hubungan rangsangan stimulus terhadap adopsi IPSAS? Kemudian bagaimana sih hubungan hambatan dengan adopsi IPSAS? Kemudian bagaimana sih
pengadopsi IPSAS terhadap manfaat dari komparabilitas informasi dan bagaimana sih mengadopsi IPSAS terhadap manfaat kualitas laporan keuangan. Ini menjawab hipotesis yang tadi dijelaskan di awal. Dari tabel ini, hasil keluaran dari aplikasi Smart PLS ini, kita dapat lihat di poin B ini ya. Nah, di poin B ini semua ada 3 hubungan atau 3 hipotesis yang nilainya di atas 0,2, yaitu stimulus terhadap adopsi, pengadopsian terhadap manfaat komparabilitas, dan pengadopsian terhadap manfaat kualitas laporan keuangan. Sedangkan barrier atau hambatan terhadap pengadopsi IPSAS ini ininya nilainya negatif ya, atau tidak signifikan. Yang lainnya signifikan positif, yang ini negatif. Nah nah kita lihat di model pengukuran. Nah, tadi saya lupa menjelaskan untuk yang Cronbach's alpha. Nah, kita lihat di tabel ini. Nah, di tabel 6. Di tabel 6 ini semua konstruk, semua variabel itu bernilai di atas 0,7. Nah, ini menandakan bahwa semua variabel itu memiliki reliabilitas yang tinggi ya. Jadi udah istilahnya reliabilitas tinggi, jadi udah layak lah untuk diteliti seperti karena di atas 0,7. Kemudian yang berikutnya model struktural tadi ya. Kalau model struktural tadi yang sudah saya jelaskan semuanya dikatakan signifikan kalau dia di atas 0,2. Nah, kalau di bawah 0,2 atau negatif ini berarti negatif hubungannya ya. Nah, jadi dari sinilah peneliti menemukan bahwa IPSAS ini memiliki efek positif dari sisi stimulus, dari sisi manfaat. Sedangkan dari sisi barrier itu dia negatif. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya tadi seperti yang sudah dijelaskan dari awal sama sampai yang terakhir, bahwa stimulus untuk mengadopsi dianggap lebih relevan oleh negara pengadopsi daripada oleh negara non pengadopsi atau oleh negara Amerika dibandingkan oleh negara Uni Eropa. Kemudian stimulus juga memiliki efek positif pada adopsi IPSAS. Sedangkan hambatan ini berdampak negatif. Tadi ya, negatif minus 0,2 sekian. Ini untuk poin hambatan, untuk variabel hambatan. Jadi yang terpenting yang penulis ingin jelaskan dalam penelitian ini bahwa baik pengadopsi maupun non pengadopsi itu menghargai atau mengakui manfaat yang dirasakan dari pengadopsi IPSAS. Jadi ini yang terpenting ya, meskipun ada yang mengadopsi, meskipun ada yang tidak mengadopsi, ternyata dua-duanya merasa penting. Cuman ya tadi yang tidak mengadopsi karena ada hambatan tadi gitu ya. Nah, ini kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, dari jurnal ini atau dari paper ini. Nah, terus dengan kita mengetahui hasil dari penelitian ini, apa sih saran untuk penelitian berikutnya? Ini yang menarik ya. Kita harus bisa mengambil poin untuk dapat dilanjutkan penelitian berikutnya, terutama di kita di Indonesia ya, di sektor publik Indonesia. Nah, di penelitian selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah dengan meneliti bagaimana sih pengaruh kebijakan IPSAS atau standar akuntansi publik ini terhadap standar akuntansi pemerintahan yang sudah diterapkan di Indonesia. Jadi kita harus meneliti nih gimana nih pengaruhnya nih. Terutama terkait isu-isu terkini ya, isu-isu tentang accrual basis, apalagi yang terbaru tentang revaluasi aset negara. Nah, ini kalau kita melihat dari standar akuntansi publik internasional, negara Indonesia ini kesini ini baru-baru ini cenderung lebih ngarahnya ke Eropa gitu ya. Jadi ke Eropa atau ke sistem IFRS ya. Bukan ke standar yang diadopsi oleh Amerika. Jadi kita balik lagi ya. Dulu Amerika, sekarang kiblatnya ke Eropa untuk standar akuntansi pemerintahannya. Nah, ini menarik ya. Mungkin bisa diteliti bagaimana sih standar akuntansi publik di Indonesia yang diterapkannya gitu ya. Menarik lagi kita teliti coba. Sebelum penerapan revaluasi dan setelah penerapan revaluasi. Karena revaluasi ini cenderungnya lebih ke nilai aset terkini gitu ya, atau
mengacu ke lebih kibatnya lebih ke IFRS ya dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya mencatat aset berdasarkan historis atau harga perolehan, tapi kalau sekarang itu nggak dicatat dari nilai historis lagi, tapi dicatat dari nilai terkini gitu. Nah ini penting kita teliti bagaimana sebelum dan sesudahnya dan bagaimana kaitannya dengan standar akuntansi publik yang berlaku di internasional. Mungkin itu yang dapat saya paparkan, Pak Sukri. Mohon masukan dari Pak Sukri untuk perbaikan tugas saya ini. Mudah-mudahan nanti di kelas Pak Sukri bisa menyampaikan kepada saya koreksi atas apa yang saya kritik terhadap jurnal ini. Mungkin itu saja Pak Sukri, terima kasih atas kepercayaan dan tugas yang diberikan. Mudah-mudahan berkenan dan menambah wawasan kita dalam pengembangan akuntansi sektor publik ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.